semuanya, perkenalkan nama saya Suri, NIM 19100617355, Prodi PGSD semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan multikultural dalam masalah kesenjangan ekonomi dan sosial. Multikultural dalam masalah kesenjangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, jadi kesenjangan sosial disebut juga ketimbangan sosial. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena ketidakseimbangan masyarakat sehingga terlihat perbedaan yang mencolok. Contohnya, fenomena kesenjangan sosial itu dilihat dari segi ekonomi, yaitu antara masyarakat kaya dan miskin, penjabat dan kaya, rakyat biasa. Nah, jadi faktor utama penyebab kesenjangan sosial yaitu kurangnya lapangan kerja sampai kemiskinan. Kesenjangan sosial masuk dalam masalah sosial yang berdampak pada konflik. Tidak hanya dari segi ekonomi, di mana konflik bisa karena masalah hukum, pelayanan publik, pendidikan, agama, dan suku. Selanjutnya yaitu penyebab kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Terjadinya perbedaan yang mencolok antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Nah, ketimbangan sosial ini mengakibatkan ketidakadilan dalam kedudukan di lingkungan masyarakat. Nah, jadi perbedaan mencolok ada pada kemampuan finansial dan status sosial masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu. Nah, bentuk ketimbangan sosial ini membuat masyarakat kelas bawah sulit mendapatkan akses pembangunan sampai pendidikan. Adapun beberapa faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi, antara lain yang pertama itu bagian A, yaitu demografi. Nah, faktor pertama kesenjangan sosial yang berhubungan di mana dengan masalah kependudukan. Nah, di dalam demografi ini ada 3 faktor demografi yang mempengaruhi kesenjangan sosial, yaitu yang pertama jumlah penduduk. Nah, contohnya yaitu kesenjangan sosial yang terjadi di kota besar yang padat pada penduduk. Kota besar seperti Jakarta misalnya itu lebih banyak jumlah penduduk dibandingkan daerah lain. Nah, penyebabnya karena permasalahan di kota besar lebih kompleks daripada di desa. Selanjutnya itu kedua, komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk ini bisa dilihat dari jumlah penduduk produktif atau orang dewasa dan tidak produktif itu, atau anak-anak dan lansia yang ada di daerah tersebut. Adapun selanjutnya yang terakhir itu persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk ini di Indonesia tidak merata dari daerah satu ke yang lain. Nah, contohnya yaitu Pulau Jawa memiliki penduduk paling padat dibanding pulau yang lain. Selanjutnya yaitu bagian B, yaitu pendidikan. Nah, di mana pendidikan ini termasuk faktor penyebab kesenjangan sosial. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena pendidikan bisa meningkatkan status dan mobilitas sosial. Nah, majunya suatu negara dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki. Nah, di Indonesia fasilitas pendidikan belum merata dilihat dari segi
kualitas dan mutu pendidikan. Selanjutnya C, yaitu perbedaan status sosial. Nah, status sosial bisa menjadi penyebab kesenjangan sosial berdasarkan kekuasaan, kekayaan, usia, dan pribadi. Nah, status sosial ini terjadi karena kestratifikasi sosial. Nah, yaitu penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Contohnya yaitu majikan dengan buruh. Nah, pemimpin partai politik dengan anggota. Pendidikan semakin tinggi akan mempengaruhi status sosial. Adanya kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Dan yang terakhir itu kurangnya lapangan kerja. Nah, jadi selain pendidikan, lapangan kerja juga mempengaruhi perekonomian dan kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan kerja bisa meningkatkan jumlah pengangguran di sebuah negara. Selanjutnya bagian D, yaitu penyebab pengangguran. Nah, penyebab pengangguran ini yaitu diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM. Nah, artinya yaitu kurangnya jumlah lapangan kerja, angkatan kerja makin tinggi, dan tidak berani membuat lapangan kerja sendiri. Nah, jadi salah satu hal-hal tersebut yang membuat atau penyebab pengangguran. Yang terakhir yaitu bagian E, yaitu kondisi kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan ini juga mempengaruhi kesenjangan sosial tiap daerah. Contohnya saja, masyarakat kelas menengah dan atas bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik di rumah sakit. Nah, jadi fasilitas SDM atau sumber daya manusia ini bisa mempengaruhi sumber daya manusia di daerah setempat. Selanjutnya yaitu dampak kesenjangan sosial. Nah, dampak kesenjangan sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, kesenjangan sosial tidak selamanya berdampak negatif pada masyarakat dan pemerintah. Ada dampak positif yang bisa diambil untuk mengatasi ketimbangan sosial. Nah, dampak positif kesenjangan sosial ini yang pertama yaitu ketimbangan sosial membuat beberapa daerah memaksimalkan potensi sumber daya dan produktivitasnya. Yang kedua itu kesenjangan sosial menumbuhkan rasa empati sehingga beberapa kelompok membantu demi mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Yang ketiga itu ketimbangan sosial bisa mendorong individu supaya tidak gampang puas dan terus berkontribusi ke arah yang lebih baik. Yang keempat itu mendorong manusia untuk selalu bersyukur atas apa yang terjadi. Dan yang terakhir dampak positifnya yaitu mengajarkan arti penting kehidupan yang beragam. Untuk dampak negatif kesenjangan sosialnya yaitu yang pertama, melemahnya minat untuk berwirausaha. Yang kedua, diskriminasi sosial. Ketiga, kecemburuan sosial.
yang keempat kriminalitas, dan yang terakhir itu ada kompleks sosial. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.